gitu. Karena frekuensinya tuh udah beda gitu. Contohnya kayak gini, misalkan kita belum pernah makan jeruk nipis yang rasanya kecut. Nah, kemudian kita ngelihat orang makan jeruk nipis. Ada jeruk nipis, dipotong, diperas, minum. Oh, karena kita belum pernah makan jeruk nipis, kita ngelihat biasa aja. Tapi begitu orang pernah makan jeruk nipis, begitu ngelihat orang meres jeruk nipis di mulutnya, kita, ih, apa nggak asem ya gitu kan? Karena kita udah pernah merasakan gitu. Itu satu frekuensi namanya. Maksudnya apa ya? Nggak bakal bisa kita mengambil hikmah dan akhlak kalau frekuensi kita masih eh, belum ada kolbu. Gampangnya kolbu kita tuh belum ada unsur Allahnya. Nur iman dan nur kitab. Dua itu. Ya itu kisi-kisinya udah agak mendalam ya. Baik saya lanjutkan. Walaisa syaihuka min waj wa aj wa ajhatuka ibaratahu. Ya seperti itu kurang lebih ya. Artinya bukanlah guru sejati adalah seseorang yang hanya membimbingmu sekedar makna dan kata-kata. Ya makna dan kata-kata ya masih dunia gitu. Jadi sudah tidak di situ ya. Tentu lebih kepada gampangnya kayak bahasa rasa gitu kan. Itu pun belum sebenarnya. Ya pokoknya apa ya alam akhirat Andi nggak masuk akal lah alam akhirat itu. Masuknya masuk roh. Gampangnya seperti itu. Baik saya lanjutkan ya. Wa innama syaihuka alladzi sarrat fika isyaratahu. Ya, tapi orang yang disebut guru sejati bagimu adalah orang yang berisyarat-isyaratnya mampu menyusup dalam sanubarimu. Ya, ini seperti kalau Nabi Muhammad itu wahyu itu turun sedikit-sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ya tentu untuk bisa menerima wahyu Nabi Muhammad udah ada unsur wadahnya dulu di kolbunya. Seperti itu loh guys. Baik, saya lanjutkan ya. Walaisat saykhuka min doa min man da'aka ilal babi. Dia bukan hanya seorang yang mengajakmu sampai ke pintu. Nah, seru nih. Pintu apa nih maksudnya? Dan di balik pintu itu apa? Berarti kan disuruh masuk melewati pintu. Apa nih maksud saya Ibnu Athaillah? Ah, ada gini. Nabi eh, bersabda, mutu qoblal maut atau mutu anta mutu. Belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa? Kita tuh udah nggak memakai kesadaran otak. Itu kita sama seperti sudah mati aslinya tuh. Dan menghidupkan ruh, kesadaran ruh, bukan kesadaran otak lagi. Nah, seperti itulah kurikulum dari pelajaran ruhani. Itu hanya cara-caranya aja gitu. Adapun nanti yang didapat ya masing-masing murid bisa berbeda-beda gitu. Itu setelah melewati pintu. Maksudnya pintu itu apa? Pintu kematian. Jadi sudah tidak memakai yang terbatas. Pintu itu adalah gerbang menuju yang tak terbatas. Itu. Kan namanya tauhid itu menuju tak terbatas. Menuju Allah. Allah itu tak terbatas. Itu maksudnya begitu.
Ya, baik saya lanjutkan ya. Wa inna ma syaikhuka alladhi rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Ini ya. Tapi yang disebut guru bagimu itu adalah orang yang bisa menyingkap hijab atau penutup antara dirimu dan dirinya. Iya, jadi penghantar antara kita dengan Tuhan kita. Ya, bukan untuk dirinya gitu. Kemudian walaisa syaikhuka min wajhika maqalahu. Bukanlah gurumu orang yang ucapan-ucapannya membimbingmu. Bukanlah gurumu orang yang ucap-ucap. Bukanlah gurumu orang yang ucapan-ucapannya membimbingmu. Wah, ini apa maksudnya nih? Bukankah guru itu adalah ucapannya adalah yang membimbing, gitu kan? Nah, di sini ada kata wajhika nih. Itu kemuliaan. Maksudnya apa? Ilmu laduni itu nggak bisa diajarin, tapi dikasih tahu cara untuk bisa menerima ilmu laduni. Gampang itu begitu. Ini maksudnya tuh. Saya baru baca ini, guys. Mm-mm. Sebelumnya saya coba baca tapi nggak pakai kacamata ya. Sebelum saya bikin video, saya coba baca ini. Yang ini, yang bagian kedua ini ya, yang syair-syair ini. Tapi nggak baca, guys, gitu. Karena kecil tulisannya, gitu. Setelah tadinya saya nggak mau bikin video, mungkin satu bagian aja yang tadi itu. Bagian syairnya nggak usah. Tapi ya kayaknya asik juga. Makanya saya pakai kacamata. Makanya saya baru baca ini. Jadi ibaratnya belum sempat saya pelajari lah. Nggak tahu saya ngapa ngomong begini ya. Nggak tahu dah. Baik saya lanjutkan ya. Paling nggak saya ikut belajar untuk mencari referensi-referensi ya. Seperti itu. Baik saya lanjutkan. Wa inna ma syaikhuka alladhi rafa. Oh udah. Oh ini. Oh yang tadi kita ulang dulu ya. Walaysa syaikhuka min wajhika maqalahu. Bukanlah gurumu orang yang ucapannya membimbingmu. Iya. Jadi maksudnya kita dibimbing oleh nur, bukan oleh ucapannya. Aslinya tuh gitu. Ya, ilmu laduni itu tidak bisa diajarkan, tetapi dikasih tahu cara untuk bisa mendapatkan ilmu laduni. Caranya, gampang itu begitu. Ya. Baik ya, saya lanjutkan. Wa inna ma syaikhuka allazi nahdha bika halahu. Tapi yang disebut guru bagimu adalah orang yang aura kearifannya dapat membuat jiwa bangkit dan bersemangat. Ya tentu. Begitu kita melihat atau berdekatan dengannya, kita seperti ada di dimensi lain tuh. Kita seperti baterai HP yang lowbat tiba-tiba terisi. Yang tadinya lelah seperti hilang lelah kita tuh. Yang tadinya banyak hijab seperti hijab kita banyak yang terbuka tuh. Begitulah guys. Macam-macam lah. Banyak. Apa nih? Khoka huwallazi akhrajaka min sijnil hawa wa dakhala bika 'alal maula. Gurumu yang sejati adalah yang membebaskanmu dari penjara hawa nafsu lalu memasukkanmu ke ruang Tuhanmu. Nah, itu udah sepaket lah. Jadi memang seorang guru ruhani atau mursyid ini itu
mampu mengantarkan muridnya secara rohani. Rohani itu lebih asli daripada jasmani loh guys. Jadi mampu mengantarkan muridnya menang melawan dirinya sendiri. Terpraktekanlah ayat inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia illa marahima rabbi. Sesungguhnya nafsu-nafsu itu mengajak kepada keburukan. Illa marahima rabbi, kecuali nafsu yang telah diselimuti kasih sayang Allah tuh. Jadi uh, jiwanya nih murid tenang dan berada di apa, dimensi kemuliaan gitu. Itu bahasa lain dari surga lah gampangnya begitu ya. Baiklah, saya teruskan. Syaikuka huwaladzi ma zala yajlu marra'atul qalbika hatta tajalat tujlat fihal anwaru rabbika. Guru sejati bagimu adalah orang yang senantiasa menjernihkan cermin hatimu sehingga cahaya Tuhanmu dapat bersinar terang dalam hatimu. Iya, caranya tahalli, bisa bertahalli dengan benar, membersihkan dosa-dosa atau karma-karma dalam dirinya tuh pertama dijelaskan secara ilmiah dari awal sampai akhir proses-prosesnya, tidak ada yang disembunyikan tuh. Nah, kemudian masuklah ke situ, terbukti apa enggak penjelasannya itu. Seperti itu. Dan banyak yang sudah membuktikan. Ya, baik saya lanjutkan ya. Syekhuka huwa, udah belum nih? Oh, udah. Oh ya, sudah habis ya. Baik, mohon maaf atas segala bila ada kata-kata yang salah atau pembacaan-pembacaan atau apalah tadi, atau ada kata-kata saya yang menyinggung dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Eh, Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, untuk bisa selalu bahagia karena aslinya kita makhluk bahagia. Kemudian jangan lupa untuk selalu membuka hati terhadap berbagai macam ayat kauniyah ya. Petunjuk-petunjuk peluang dari petunjuk-petunjuk. Dan yang sudah dapat petunjuk, semoga mendapatkan taufiknya untuk bisa bergerak ya. Seperti itu. Sama kayak kita nyasar, nanya sama orang. Kalau nggak nyasar sih itu mah. Pak, saya mau ke alamat ini, Gang Anu. Belah mana ya? Oh, belah sono. 2 gang lagi, ntar pertigaan, perapatan belok kiri. Setelah dapat tuh petunjukan kita, oh kebayang kan? Ya, habis itu apa? Bobo di situ. Jalan gitu. Itu taufik namanya. Ya, ada teman saya Opik tuh namanya. Ya, itu topik. Ya, cuman kayaknya ya begitu deh ya orang jalan hidayah itu petunjuk. Ya, sama kayak kita nyasar, nanya gitu kan. Dijelasin tuh. Pertigaan belok kiri ya. Wah, ada bayangan kan. Apalagi udah dekat kan. Semangat bener kita tuh. Itu petunjuk. Hidayah. Kemudian setelah hidayah apa? Taufik. Taufik apa ya? Taufik itu apa? Ya, OTW gitu. Ya diawali dengan kita merasa butuh untuk bertanya.
gitu. Tapi kalau ngerasa nggak butuh untuk bertanya, ngerasa udah bisa, ngerasa udah mampu, ngerasa sudah sampai, ngerasa udah macam-macam rasa, ya nggak apa-apa sih. Iya, cuman di era terbuka ini loh guys, heeh, masih sekeras itu. Tapi loh, mas, maaf sobat medsos kalian, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Saya ngomong apa sih ini? Oh ya, jargon saya ya. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, karena aslinya kita adalah makhluk bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu mengejar dan membuka hati untuk petunjuk-petunjuk atau hidayah. Dan yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk, mudah-mudahan untuk bisa cepat-cepatnya bergerak gitu. Itulah taufik dan hidayah pasangannya ya. Baik, mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.